eksploitasi air tanah itu responnya cukup besar, ya, 10 cm per tahun. Sungai-sungai pada tercemar, air tanah dangkal tercemar, danau tercemar, bahkan danau-danau hilang. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Heri sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan teman-teman The Informed Generation. Nah, kalau menurut Pak Heri sendiri itu apa sih sebetulnya alasan utama ini dari wacana atau kemungkinan adanya kota-kota besar yang tenggelam? Apakah memang karena penurunan tanah atau global warming atau bagaimana gitu Pak? Ya Mbak, jadi memang kalau kita lihat fakta saat ini ya, memang terjadi kenaikan suhu rata-rata bumi ya. Jadi sudah naik ke sekitar 2 derajat Celcius ya, suhu rata-rata di bumi. Dan konsekuensinya ketika naik 2 derajat itu kan seolah itu kecil, padahal sebenarnya cukup luar biasa ya. Jadi es pada mencair tuh di kutub ya. Dan dari beberapa bukti dari citra satelit, kemudian dari observasi langsung di lapangan ya, memang faktanya itu banyak es yang mencair ya. Nah kemudian nanti es mencair itu dia berubah menjadi apa kan? Karena bumi itu closed system ya, tidak mungkin raib begitu saja. Dan memang akhirnya menjadikan volume air laut itu bertambah ya. Terus nanti ada expansion thermal ya, thermal expansion. Nah sehingga memang ketika faktanya es mencair, air laut itu bertambah ya, sehingga terjadi sea level rise atau kenaikan muka air laut ya. Nah, tetapi dari satelit altimetri kita menemukan bahwa kenaikan muka air laut itu tidak signifikan ya. Hanya 6-7 mm per tahun. 6-7 mm ya kecil kan, itu belum sampai 1 cm ya. Nah, memang kalau diproyeksikan nanti ke 2050, ke 2100 ya, berarti kan ada faktor pengalinya. Nah, cukup lumayan juga bisa menggenangi wilayah pesisir ya. Kalau misalnya naik 1 meter, nanti naik 2 meter gitu ya. Skenarionya bahkan kalau ternyata ada akselerasi bisa naik 6 meter ya di 2100. Nah, itu memang pesisir kita tahu ya, sebagian wilayahnya itu bahkan sebagian besar itu adalah dataran rendah ya. Tidak terlalu tinggi dari laut. Nah, sehingga dimungkinkan untuk dalam tanda kutip tenggelam ya atau tergenang. Nah, di Indonesia kasusnya saat ini cukup unik ya dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana pesisirnya ternyata mengalami penurunan tanah yang bisa 10 kali lipat nilainya ya, yang bisa 10 cm bahkan 20 cm. Nah, jadi memang kalau kita berbicara Indonesia ya potensi tenggelamnya lebih besar dari yang diperkirakan, bahkan mungkin yang diperkirakan Joe Biden itu sendiri. Gambaran awalnya kira-kira seperti itu, Mbak. Tadi kan Pak Heri bilang ini karena berarti lebih besar impact dari penurunan tanahnya dibandingkan tadi kenaikan permukaan air laut karena global warming. Nah, sebetulnya penurunan tanah ini tuh disebabkan apa sih Pak? Apakah karena ada pembangunan gedung-gedung gitu di kota-kota besar menyebabkan tanahnya menjadi turun ataukah karena pengambilan air tanah? Ya, jadi faktor penyebab penurunan tanah itu setelah kita identifikasi, nah itu ada lebih dari 7 faktor ya. Jadi tidak hanya satu atau single faktor ya, jadi lebih dari 7 faktor. Yang pertama memang kalau kita berbicara dataran rendah pesisir yang masih berupa tanah lunak, dan kita punya tanah lunak di pesisir Indonesia itu sangat-sangat luas gitu ya, mulai dari Pantura di Jawa, kemudian pantai timur Sumatera, pantai pesisir Kalimantan, Papua hingga Sulawesi hingga sebagian Papua, itu banyak ditemukan tanah lunak. Nah, secara alami memang turun ya, namanya kompaksi alamiah ya. Tetapi turunnya biasanya 1 hingga 2 cm per tahun. Nah, itu kompaksi. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, ketika si tanah lunak itu dibebani ya oleh infrastruktur dan urugan gitu ya, misalnya di pesisir Jakarta dijadikan hotel-hotel, kawasan industri gitu dan lain-lain yang berarti ada beban dari infrastruktur dan tanah urugan, nah itu nambah.
Dan nambahnya juga ya kira-kira 1-2 cm ya penambahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika terjadi eksploitasi air tanah pada confined aquifer ya, atau air tanah dalam ya. Nah, itu ketika kita melakukan eksploitasi air tanah, maka terjadi kompaksi aquifer namanya. Dan itu bisa kompaksi itu bisa nilainya sampai 10 cm per tahun ya. Jadi kalau dari eksploitasi air tanah itu responnya cukup besar, ya, 10 cm per tahun. Itu faktor yang ketiga. Nah, ketika ada juga wilayah eksploitasi migas di situ, ya, terutama migas tua, ya, contohnya di Pantura Jawa Barat, kemudian nanti mungkin di utaranya Jawa Timur. Nah, itu kan banyak lahan eksploitasi migas ya, pantai timur Sumatera. Nah, itu juga bisa menyebabkan turun ya. Ada kompaksi di reservoir. Nah, bisa kecil, bisa besar. Itu tergantung dari tadi jenis umur eksploitasi migasnya ya. Kalau yang tua itu bisa juga sampai 10 cm per tahun. Kalau yang muda mungkin 1 cm, 2 cm ya. Nah, itu faktor keempat ya. Faktor kelimanya ketika kita bicara lahan gambut. Di mana kalau kita mengeringkan lahan gambut, nah itu juga akan menyebabkan turun. Bisa 2 hingga 3 cm per tahun ya. Dan ini lahan gambut di Indonesia juga luar biasa besarnya ya, dan itu rata-rata turun ya. Nah, itu sudah faktor keberapa tuh? Jadi saya lupa ya. Faktor kelima ya tadi ya. Kelima ya. Nah, kemudian kalau faktor keenamnya ketika kita bicara tambang bawah permukaan, itu bisa turun ya. Ada respon ininya ya, gaya beratnya dari atas permukaan akibat ada tambang bawah permukaan itu bisa turun ya. Contohnya di tambang-tambang emas biasanya itu turun tanah. Kemudian di area geotermal ya. Meskipun area geotermal itu dia cenderung terletak di daerah pegunungan, tetapi juga turun ketika dieksploitasi ininya ya, sumber geotermalnya. Memang turunnya tidak terlalu besar. Kemudian yang ke-8 itu faktor tektonik ya. Jadi kalau kita berbicara ada megatrust, ada bicara sesar, itu juga bisa menyebabkan turun meskipun milimeter per tahun ya. Nah, itu yang ke-8 dan mungkin ada beberapa faktor lain yang kita belum bisa identifikasi ya. Jadi setidaknya lebih dari 7 ya, atau sekitar 8 faktor itu tadi. Nah, tinggal di suatu tempat itu mungkin tidak akan ada semuanya. Jakarta tidak ada eksploitasi migas, tidak ada gambut. Nah, berarti Jakarta nanti cuma 3 faktor gitu ya. Nanti pantai timur Sumatera jadi 3 faktor. Nah, itu bisa diidentifikasi lebih lanjut. Ya. Kalau dari tadi 8 dan mungkin lebih dari 8 faktor itu ya Pak, kira-kira kalau menurut Pak Heri ya, jadi yang paling, kalau tadi saya dengar yang paling banyak menurunkan permukaan tanah itu sebenarnya faktor ketiga yang mengenai eksploitasi air tanah dalam itu ya Pak. Karena itu bisa sampai 10 cm per tahun. Ya, faktanya seperti itu ya, dan sudah banyak contohnya lah ya. Kalau di Indonesia kan kita masih ada sedikit diskusi karena data-data empiris yang menunjukkan hal tersebut ya, faktor tersebut itu belum banyak ya, sehingga kita masih pakai hipotesis dan juga masih pakai forward modeling misalnya ya, atau inversi. Nah, tapi yang paling apa istilahnya ya, yang paling meyakinkan itu kan data empiris yang langsung diukur. Iya. Nah, di Indonesia data-datanya itu belum banyak ya, sehingga masih subject to discuss. Tapi kalau kita bicara di luar negeri itu udah confirm lah bahwa eksploitasi adalah isu utama ya, sehingga nanti treatment atau upaya mitigasi terhadap laju penurunan tanahnya juga adalah pengandalian eksploitasi air tanah. Itu bicara di Tokyo, di Shanghai, bicara di Bangkok, bahkan di Amerika sana, ke arah sana ya. Tapi menariknya di Indonesia ya, orang Indonesia itu ya istilahnya kalau belum nyentuh api, belum kerasa panas seperti itu ya. Jadi belum percaya kalau api itu panas, harus dipegang dulu. Nah ya, saya sarankan ya silakan tinggal dipegang aja apinya kan. Nah, nanti membuktikan bahwa panas. Kalau saya sih sudah pernah megang apinya lah sebenarnya. Tapi datanya ya memang kan
Kalau data dari sisi saya kan berbeda ya, ketika harusnya datanya dari semua sisi, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara eksploitasi dari air tanah, ya tentunya kita bicara kota-kota besar ya, dan kota-kota besar ya adanya di Pulau Jawa ya. Nah, namun demikian sebenarnya kita menemukan fakta bahwa lahan pertanian banyak juga yang mengeksploitasi air tanah untuk pengairannya ya. Kemudian tambak juga banyak memanfaatkan air tanah ya. Kalau kita bicara Pulau Jawa itu ya sudah berbicara berbagai bidang dan elemen itu memanfaatkan air tanah. Kalau kita berbicara di kota-kota di luar Jawa ya, misalnya kayak di Medan gitu ya, mungkin industri dan sebagian pemukiman ya. Memang seperti itu. Tetapi ada fakta menarik itu sebenarnya yang saya soroti adalah pengeringan lahan gambut yang menghilangkan air tanah cukup besar juga, dan responnya terhadap penurunan tanah cukup besar ya. Jadi pengeringan lahan gambut itu kecil 2-3 cm tadi ya per tahun, tetapi sampai 100 tahun ke depan, 150 tahun ke depan kita akan mengalaminya. Kenapa? Karena produksi dari sawit, hutan tanaman industri ya, sekarang ada food estate ya, itu kita berbicaranya kan mungkin sampai puluhan ratusan tahun. Nah itu konsekuensinya, tetapi luar biasa. Proyeksi kita ya Pantai Timur Sumatera di 2100 itu akan hilang wilayah pesisirnya itu 1 juta hektar ya, akan menjadi laut. Nah itu kan cukup lumayan lah ya, atau bahkan kalau kata teman-teman saya di luar negeri ya, itu luar biasa sebenarnya. Jangan kamu bilang lumayan gitu. Nah seperti itulah. Tanah ini paling besar karena eksploitasi air tanah. Itu kira-kira apakah memang sudah ada cara pencegahannya Pak, atau misalnya penanggulangannya lah, supaya mungkin nggak terlalu banyak eksploitasi dari air tanah ini gitu, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sepengetahuannya Pak Heri? Ya, jadi ketika kita dihadapkan fakta bahwa eksploitasi air tanah itu memberikan dampak, tentunya menjadi dilema tersendiri ya bagi pemerintah ya. Karena apa? Karena eksploitasi air tanah itu kan akibat dari suplai air permukaan lah kita bilang ya, yang belum maksimal gitu. Jadi kalau misalnya suplainya sudah maksimal, orang tidak mungkin cari air tanah kan gitu ya, ininya prinsipnya kalau sudah disediakan. Dan memang sesuai perundang-undangan yang wajib menyediakan adalah pemerintah ya. Nah, jadi saat ini tuh memang faktanya, misalnya Jakarta itu masih kekurangan 11 meter kubik per detik misalnya. Bandung masih kekurangan 7 meter kubik per detik ya. Kemudian kita bicara Pekalongan, itu eksploitasi air tanah itu 90%. Eksploitasi air tanah yang bahkan diprogramkan oleh pemerintah itu sendiri ya. Nah, jadi saat ini sedang dihadapkan dalam dilema ya. Artinya apa? Ketika pemerintah misalnya paham bahwa eksploitasi air tanah ini adalah penyebab penurunan, kemudian serta-merta mewajibkan penghentian eksploitasi, nanti kan bisa dituntut balik dari mana airnya. Silakan. Kalau pemerintah sudah bisa mensuplai, otomatis kami akan menghentikan pengambilan air tanah, kan seperti itu ininya ya, bahasa sederhananya. Nah, jadi kelihatannya sekarang itu pemerintah sedang mencari suplai pengganti air tanah. Saya lihat itu sedang mencari lah, sedang sibuk mencari. Tetapi masih belum menemukan ininya ya, penggantinya secara maksimal. Jadi ya kalau saya ya terpaksa harus kita bersabar lah ya, karena sekarang lagi mencari tuh, kasihan juga pemerintah mencari-cari karena apa? Ya sumbernya sih sudah dicemari gitu ya, sungai-sungai pada tercemar, air tanah dangkal tercemar, danau tercemar, bahkan danau-danau hilang gitu ya, terkonversi menjadi lahan pemukiman. Nah, konsekuensinya baru disadari sekarang lah ya.
water management yang bisa dikatakan buruk ini ya. Nah, kalau pembangunan tanggul, apakah itu menurut Pak Heri cukup membantu supaya bisa menangani masalah yang Jakarta atau kota-kota besar itu tergenang, Pak? Ya, jadi tanggul itu suatu hal yang tidak bisa dihindari ya, karena pesisirnya keburu turun dan sebagian wilayah pesisirnya keburu berada di bawah laut kan, sehingga terjadi coastal inundation ya, atau bahasa kitanya ya sekarang pakai bahasa banjirop ya, keburu hadir. Dan kalau kita lihat banjirop itu hadir di 112 kabupaten kota di Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta saja, tidak hanya Pantura saja, tapi ada 112 kabupaten kota. Banjiropnya sudah hadir tiap hari ya. Nah, sehingga untuk beberapa tempat, contohnya di Jakarta, maka tanggul ini ya menjadi wajib untuk dibuat ya. Kalau enggak tiap hari tergenang ya. Atau bahkan kalau nanti terus turun tanahnya, misalnya proyeksi kita dulu ya, Ancol, Gunung Sahari ya, Pluit, itu harusnya saat ini sudah menjadi laut. Karena sudah berada di bawah laut. Sehingga di situ fungsi tanggul itu menjadi penting sekali ya. Sehingga sekarang kan Gunung Sahari kering ya, Mangga II kering, Ancol kering gitu ya. Nah itu kita bisa bilang thanks to tanggul ya. Jadi terima kasih karena tanggul ya. Nah, jadi tanggul itu menjadi hal yang tidak bisa terhindarkan. Nah, tetapi tanggulnya itu ikut turun terus. Kalau tanahnya terus turun kan. Ya. Jakarta itu sudah meninggikan tanggul 4 kali. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi tanggul itu sudah dibuat dan ditinggikan 4 kali ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Dengan rupiah yang sebenarnya besar. Infrastruktur di Jakarta, jalan-jalan di Jakarta itu di pesisir ya, sudah ditinggikan 4 kali. Ada jembatan-jembatan yang sudah ditinggikan dengan memakan biaya sampai puluhan miliar ya, satu jembatan ya. Nah, konsekuensinya memang tidak dapat dihindari, tetapi kerugian ekonomi tidak kita sadari, tetapi besar sebenarnya. Belum kita bicara Pekalongan, belum bicara Semarang, belum bicara Demak ya. Dan belum bicara 112 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Melanjutkan dari pembicaraan dengan Pak Heri, berarti untuk pembangunan tanggul ini memang akan terus dilakukan ke depannya, dan peninggian tanggul juga bisa dapat dilakukan sebetulnya, tapi itu akan menguras biaya sehingga memang harus diimbangi dengan pencarian sumber air baru untuk mengganti eksploitasi air tanah tersebut ya Pak. Ya betul. Jadi memang rumusannya itu sudah ini ya, sudah baku lah ya, atau sudah ada contoh-contoh success story-nya ya. Jadi setelah membangun tanggul, hal berikutnya yang dilakukan adalah mencari sumber air yang nantinya akan menggantikan air tanah. Nah, setelah sumbernya didapat, maka air tanah itu menjadi dikendalikan, bahkan dihentikan eksploitasinya. Nah, itu di Tokyo, di Shanghai, bahkan sampai dihentikan berarti ya, bukan dikurangi saja ya Pak? Sampai ya, kalau di Tokyo itu dihentikan ya, di Shanghai itu dihentikan ya, di Singapura itu memang secara regulasi tidak boleh diambil ya, di Bangkok itu dihentikan gitu ya, secara bertahap. Nah, memang ke arah sana semuanya. Nah, jadi di kita juga sebenarnya jangan sampai ya terus meninggikan tanggul, tetapi lambat laun harus mampu mengendalikan atau bahkan menghentikan eksploitasi air tanah ya. Dan sekarang dalam tahap fase mencari ya, meskipun bisa dikatakan ya mencarinya masih setengah hati ya, karena itu tadi masih ada yang tidak percaya bahwa urusan eksploitasi menyebabkan penurunan tanah atau ada kepentingan lainnya ya, seperti itu. Kalau melihat dari negara-negara lain Pak, tadi seperti Tokyo yang sudah menghentikan gitu ya, di Jepang berarti menghentikan eksploitasi air tanah, mereka menggunakan sumber air apa ya Pak? Ya, jadi semua teknik pengadaan air itu dilakukan ya. Yang pertama misalnya mencari sumber itu dari sungai ya, kemudian dari membangun reservoir atau waduk gitu ya.
Kemudian bisa juga dari rainwater harvesting, dari water recycling ya. Bahkan dari teknologi yang terbilang mahal ya, dari desalinasi air laut ya. Bahkan kalau di Israel kita sudah berbicara udara yang bisa dikonversi menjadi air ya. Jadi teknik dan teknologinya itu sudah ada ya. Nah, tinggal dihitung-hitung nanti cost-nya, biayanya ya. Jadi misalnya kayak DKI ya, kan sebenarnya kalau langsung desalinasi air laut urusan selesai. Tapi memang harganya masih 20 kali lipat kalau kita misalnya mengambil dari air tanah. Nah, itu problematika tersendiri ya. Harus ada subsidi. Kalau subsidi ternyata juga pemerintah belum menyanggupi untuk subsidi sebesar itu gitu ya. Nah, jadi sumber penggantinya banyak ya. Termasuk kalau kita mampu untuk mengembalikan sungai-sungai yang tercemar menjadi kembali jernih dan bisa dimanfaatkan ya. Nah, karena kalau saya boleh sedikit cerita gitu ya, bahwa awal mula dari fenomena ini atau potensi bencana ini terjadi sebenarnya diawali dari buruknya sanitasi kota atau ya sanitasi di wilayah kita. Saya ingat waktu masih saya kecil itu ya kita ngambil dari air sumur ya, itu air tanah dangkal. Tetapi karena sanitasinya itu jelek, sehingga terjadi pencemaran terhadap air tanah dangkal, pencemaran terhadap sungai. Nah, akhirnya ya orang-orang tidak bisa lagi ngambil dari sungai airnya dan ngambil dari air tanah dangkal. Kemudian PDAM waktu itu juga belum sanggup untuk mensuplai ya secara maksimum kebutuhan air. Dan ketika PDAM-nya juga nyarinya dari sungai, sungainya tercemar, tentunya kapasitasnya makin berkurang dalam mensuplai. Awal mulai cerita dari kondisi saat ini itu dari situ ya, tahun 80-an. Sehingga apa yang dilakukan ya secara perlahan orang berlomba untuk mengeksploitasi air tanah. Kalau dulunya itu kemampuan eksploitasi air tanah itu hanya sebatas industri karena memang masih mahal untuk kita melakukan pengeboran. Kalau sekarang ya enggak, udah lebih murah ya. Ya sekarang kalau misalnya orang-orang yang mampu ya, middle class ya, kalau mencari air tanah di kedalaman 100 dan itu butuh sekitar 100 juta, ya itu kan hanya gaji sebulannya mereka kan misalnya. Nah, sehingga untuk eksploitasi itu udah mampu. Akhirnya dari bad sanitation akhirnya mengarah ke over exploitation dari groundwater. Nah, habis itu terjadi subsidence, sea level rise dan coastal inundation. Nah, kalau di runut itu ceritanya seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengembalikan tuh sanitasinya diperbaiki sehingga sungainya juga bisa direhabilitasi. Nah, akhirnya supply-nya akan kembali hadir ya. Itu di Tokyo itu seperti itu ya. Dulu juga Tokyo tercemar sungainya ya, tetapi akhirnya menyadari dan kembali ke pembenahan sistemnya. Dan berhasil berarti ya Pak? Dan berhasil ya. Oke, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir karena kita udah 30 menit Pak. Pas kalau misalnya tadi mungkin kan pemerintah bantu dengan cara mencari sumber air lagi atau melakukan rehabilitasi sungai tadi atau menggunakan teknologi bagaimana caranya supaya bisa menghentikan lah pemakaian eksploitasi dari air tanah dalam gitu. Kalau untuk masyarakat luas gitu, ada yang bisa dilakukan mungkin selain untuk mencegah global warming dengan pastinya ada ya peran serta masyarakat ya, meskipun nanti rasanya perannya itu kecil gitu ya dibandingkan misalnya skalanya yang kita sedang hadapi ya. Tetapi kalau kecil dikumpulkan kan lama-lama menjadi bukit gitu ya. Nah, jadi memang kita punya problemnya dua ya, bahwa global warming itu menyebabkan es mencair, berarti upayanya lebih ke menghemat hal-hal yang menyebabkan CO2 makin tambah banyak. Gitu. Misalnya kalau kita mampu beli kendaraan sekarang sudah mobil listrik gitu ya. Kemudian kita
bercocok tanam apalah, atau kita membangun mulai di halaman kita pohon-pohon itu ya kita tambah gitu ya, karena itu akan menyerap CO gitu ya. Nah itu kalau dari sisi global warmingnya ya. Kalau di sisi dari water management terkait dengan eksploitasi ya, kalau kita mampu melakukan water harvesting ya silakan. Kalau mampu melakukan water recycling itu juga akan lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kita belum mampu dan kita masih misalnya melakukan eksploitasi air tanah, ya mungkin mandi sehari sekali kali juga itu juga sebagai effort kali ya, nah gitu ya. Atau tidak membuang sampah ke sungai, ya kan, karena kita ingin merehabilitasi sungai ini. Ya, betul. Nah, berarti kita jangan nambah ngotorin gitu ya. Ya. Kita membuat sanitasi rumah kita lebih baik. Sekarang kan pakai septic tank gitu ya, bahwa untuk masalah limbah dari rumah tangga itu masuk ke situ, jangan lagi masuk ke sungai. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari sisi masyarakat ya. Tetapi memang bola panasnya itu ada di pemerintah, Mbak ya. Kalau saya bilang ya, ketika pemerintah bilang ayo mari peran masyarakat juga harus ditingkatkan, ya iya, tapi ya pemerintah dulu lah sebelum ngomong ke masyarakat. Kalau saya seperti itu, karena berdasarkan perundang-undangan ya penguasaan air itu kan di negara, pemerintah. Nah sekarang itu ada bad water management itu yang dilakukan oleh pemerintah, suka atau tidak suka ya. Sehingga kalau hanya mendorong masyarakat untuk berbuat lebih, sementara pemerintahnya ya masih kurang greget, kurang cepat ya. Nah itu juga ya inilah jadi PR tersendiri bagi pemerintah ya. Meskipun teman-teman saya banyak di pemerintahan ya, tapi ya kadang-kadang kayak kucing dan anjingnya sekarang saya dengan mereka. Ya insya Allah ke depannya ya, karena saya meyakini ya, saya bikin model itu Jakarta Tenggelam kan yang bikin model saya. Ya, kemudian sekarang saya bikin model Indonesia Tenggelam ya. Tapi ketika saya bikin model itu, saya meyakini bahwa model saya itu salah. Model saya itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena di tengah jalan pasti ada upaya intervensi. Jadi saya hanya sekedar bikin model Jakarta Tenggelam itu hanya untuk awareness. Kalau ditanya apakah yakin bahwa Jakarta itu akan tenggelam, saya bilang saya tidak yakin. Karena intervensi itu ada. Contohnya dengan tanggul, itu kan bentuk intervensi. Iya. Karena kalau tanggul tidak ada ya sekarang pinggir pantainya itu Mangga 2 ya, Gunung Sahari harusnya. Tapi buktinya kan tidak terjadi. Betul. Nah nanti pun kemudian yang nanti kedepannya juga ya sama aja, model saya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Meskipun dari bisikan-bisikan goib itu lain cerita. Nah, kira-kira seperti itu Mbak.